Bayangin kalau kamu hidup di sebuah kota yang super kuat dengan tradisi lama, tapi justru kamu diminta untuk mengguncang tradisi itu. Itulah yang dialami Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama di Gua Hira. Beliau harus menyampaikan pesan tauhid di tengah masyarakat Mekah yang terbiasa menyembah ratusan berhala di sekitar Ka'bah. Gimana rasanya? Berat banget. Tapi justru disinilah letak kehebatan perjuangan beliau. Awal dakwah di Mekah nggak langsung terbuka. Rasulullah SAW memilih cara diam-diam, ngajak orang-orang terdekat dulu. Kenapa? Karena tantangannya gede. Bayangin, kalau langsung frontal, bisa bahaya. Dan ternyata benar, setelah dakwah mulai terang-terangan, kaum Quraisy yang punya kekuasaan besar langsung merasa terusik. Mereka nggak mau status quo terganggu. Mulai deh intimidasi, tekanan, bahkan boikot sosial. Pernah dengar kisah Bilal bin Rabah yang disiksa hanya karena mengucapkan Ahad, Ahad? Itu salah satu gambaran nyata betapa kerasnya perlawanan Quraisy. Tapi anehnya, justru semakin ditekan, semangat para pengikut makin kuat. Kayak bara api yang ditiup angin, malah makin menyala. Pertanyaannya, apa yang bikin mereka tetap teguh? Jawabannya sederhana. Keyakinan bahwa kebenaran harus diperjuangkan, meski taruhannya nyawa. Puncak tekanan di Mekah adalah ketika Rasulullah SAW dan para pengikutnya diboikot habis-habisan. Gak boleh berdagang, gak boleh menikah, bahkan hubungan sosial pun diputus. Mereka sampai harus makan dedaunan karena kelaparan. Coba bayangin, gimana kuatnya iman mereka bisa bertahan di situasi segila itu. Dan justru, dari penderitaan itu lahir kekuatan baru, solidaritas sesama muslim makin solid, dan iman mereka makin kokoh. Nah, perjuangan itu nggak berhenti di Mekah aja. Saat kondisi makin sulit, Rasulullah SAW menerima undangan dari penduduk Yatsrib, kota yang nanti dikenal sebagai Madinah. Inilah turning point terbesar. Hijrah ke Madinah bukan sekadar pindah kota, tapi langkah strategis yang mengubah arah sejarah Islam. Dari komunitas tertekan, jadi komunitas yang berdaulat. Di Madinah, Rasulullah SAW bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin politik, militer, dan sosial. Beliau bikin Piagam Madinah, sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan masyarakat multikultural di sana. Ada Muslim, Yahudi, dan kabilah lain. Bisa dibilang, ini cikal bakal konstitusi modern yang menekankan persatuan dalam perbedaan. Pertanyaannya, siapa yang kepikiran bikin konsep sebesar itu di abad ke-7? Jawabannya, Rasulullah SAW. Tentu, perjalanan di Madinah juga penuh ujian. Perang Badar, Uhud, sampai Handak, semua jadi saksi bagaimana komunitas muslim berjuang mempertahankan diri. Tapi yang menarik, Rasulullah SAW selalu menekankan strategi, disiplin, dan kesabaran. Bahkan di saat kalah di Uhud, beliau ngajarin umatnya untuk nggak patah semangat, tapi belajar dari kesalahan. Itu artinya perjuangan bukan soal menang atau kalah, tapi soal konsistensi. Yang paling menggugah, meski Rasulullah punya kesempatan membalas dendam ke Quraisy setelah Fathu Makkah, beliau justru memaafkan. Bayangin, orang-orang yang dulu nyiksa, ngejek, bahkan ngebunuh pengikutnya, justru dimaafkan. Inilah momen puncak yang nunjukin betapa perjuangan Rasulullah bukan untuk ego, tapi murni karena misi Allah, menyebarkan rahmat untuk seluruh alam. Jadi kalau kita pikir, perjuangan Nabi Muhammad SAW bukan sekadar cerita sejarah. Itu cermin buat kita hari ini. Bahwa perubahan besar butuh kesabaran, strategi, dan keberanian buat berdiri di jalur kebenaran. Kadang kita juga bakal ketemu tekanan, ejekan, atau bahkan penolakan. Tapi kalau yakin sama tujuan, semua itu bisa dilalui. Nah, sampai di sini, apa bagian perjuangan Rasulullah yang paling bikin kamu merinding? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video inspiratif lain tentang sejarah Islam dan perjuangan para nabi.